Baiklah, perkenalkan nama saya Yontan Mafiri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi penggunaan aplikasi Zahir Online sebagai salah satu bagian dari ujian akhir semester di Universitas Sabar Asia. Adapun di sini kita akan membahas kasus dari perusahaan dagang dan jasa PT Jaya Motor. PT Jaya Motor, adapun di sini kebijakan yang digunakan itu periode akuntansinya per satu tahunan, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2023, mata uang rupiah. Untuk pemasukan dengan sebesar 1 juta ke bawah itu menggunakan kas kecil, sementara dari 1 juta ke atas menggunakan bank. Kemudian penyusutan aset menggunakan metode garis lurus. Adapun instruksi yang diminta, pertama membuat database perusahaan baru, kemudian membuat data master, menginput semua transaksi dan mencetak laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Baiklah, untuk pertama kali, mari kita buka dulu aplikasi Zahirnya, yaitu Zahir Online, oke. Nah, di sini sudah muncul Zahir Online. Kita buat dulu akunnya. Itu nama perusahaan tadi PT Jaya Motor. Motor untuk itu akunnya di perusahaan perdagangan umum dengan 1 Januari awal mulanya. Ini udah rupiah, periodenya Januari 3, simpan dan simpan. Ya, maka sedikit waktu untuk mempersiapkan perusahaannya. Ini tergantung koneksi ya teman-teman, ya. Kalau koneksinya lancar dia akan cepat, tapi kalau koneksinya agak lambat mungkin dia juga akan agak lama dia menunggunya. Jadi kita sabar menunggu. Oke, data telah berhasil. Nah, di sini udah langsung PT Jaya Motor yang berhasil dari. Nah, itu mari perintah kedua itu membuat data master persalinan transaksi, yaitu kita akan menginput data berupa pelanggan, masuk dan persediaan. Nah, kita itu dapat memilih data master, data kontak. Kemudian di sini udah ada nih general bla bla bla. Ini sebenarnya bisa kita hapus dan ya, tambahkan yang pertama itu ada Bangun Jaya selaku pelanggan pertama. Nah, ini sebagai pelanggan. Jadi C11. Dan yang kedua ada Raja Motor yang kode C09. Yang kedua, dan lanjut ke pemasok Astra Motor Honda. Nah, kode C0001. Satu lagi yang mana? Oke,
Ini akan langsung muncul ada Bangun Jaya, Raja Motor, Astra, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian persediaan. Persediaan itu ada di data master, kemudian di daftar produk. Dapat kita tambah. Namun di sini kan ada pilihan kelompok produk. Kelompoknya masih ada cuma umum. Sedangkan dia kelompoknya itu mesin. Untuk menambahkannya, teman-teman itu bisa langsung mengklik tombol tanda ini, kaca pembesar, atau pergi ke menu lain, pilih kelompok produk di sini. Juga bisa ditambahkan. Yang mana mau teman-teman gunakan saja. Mesin, simpan, dan step. Oke, maka kelompok produk ada bertambah dua. Lanjut lagi kita daftar produk. Produk yang pertama Honda Tiger. Produk. Kelompoknya tadi bagian mesin, satuannya. Nah, karena unit belum ada juga bisa ditambahkan ini. Unit. Sini ada sebenarnya. Kemudian barang kedua itu Honda Mega Pro. Mesin. Ini. Ketiga rantai 2012. Produk-produk S51. Untuk spare part satuan ini. Ketiga rantai 2012. Produk-produknya S51. Dan yang kelima konversi rantai itu S00. Adalah produk terakhir kita kanvas tahun 2012. Simpan. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan ini 6 kita. Kemudian selanjutnya kita akan menginput saldo awal dari perusahaan kita, yaitu ada saldo piutang, saldo hutang, dan saldo awal persediaan. Untuk saldo ini mengisi itu bukan di bagian sini, export data atau apapun, tapi pada bagian profile. Kemudian kita pilih saldo awal dan masuk ke bagian apa dulu yang pertama tadi? Piutang. Oke. Piutang. Kita pilih piutang. Kita buat ini piutang pertama dari Raja Motor. Kita pilih Raja Motor. Tanggalnya 30 Desember 2022. 22 Desember 30. Nomor fakturnya invoice 01 dengan kode C002. Ya, oke. Total yang diterima sebesar 4 juta rupiah. Tuh, yang kita simpan. Lanjut ke hutang kedua tanggal 31 Desember. Ini jam 1 Desember. Sosial audionya cukup saja. DDR dengan total 2 juta. Kemudian hutang ketiga juga dari Raja Motor tanggal 31 Desember. Motor invoice nomor 3 besar 4 juta lagi. Oke, lalu udah muncul total 10 juta. Lanjut yang kedua itu saldo awal hutang. Sama seperti piutang tadi, posisinya di profile,
saldo awal dan hutang usaha. Oke, hutang usaha kita masukkan. Hutang pertama dari Astra Honda tanggal 20 Desember. Nah, 2021 sebesar 7 juta rupiah. Keluarga ternyata oke simpan. Kemudian yang kedua dari Yamaha 30 Desember. Desember 2020. Satu juta rupiah itu keluarga dua. Oh, udah muncul dua, ada dua piutang kita. Dan yang terakhir saldo awal, yang ketiga saldo awal persediaan. Lanjut lagi ke sini. Ini ada persediaan punya. Pilih persediaan. Sekarang kita buat. Pilih pertama Honda Tiger 200 cc. Tiger 200 cc. Honda Tiger 200 cc. Jumlahnya 5, harga sejuta. Jumlah 5, harga 1 juta. Kemudian Honda Mega Pro jumlah 5, harga sejuta. Rantai Gear Tiger 2012 jumlah 10, 150.000. Rantai Tiger 150. Rantai Gear Mega Pro 500.000. Rantai Canvas Ren 50, 30. Canvas 2010. Canvas juga 50. Oke, sini dapat total 15 juta dari barang. Lalu masuk ke bagian penulisan saldo awal neraca. Untuk saldo awal neraca itu dapat dipilih di profile, kemudian akun saldo awal bagian akun. Sini dapat akan muncul semua nama-nama akunnya. Dapat kita masukkan pertama kas kecil senilai 10 juta. Kemudian ada BCA 150 juta. Karena di sini adanya bank, kita bisa di bank saja 150 juta. Piutang dagangnya kan otomatis, nah tadi sudah kita input di bagian piutang 10 juta. Kemudian persediaan juga udah otomatis karena kita tadi masukkan persediaan. Nah, 10 dan 5. Kemudian ada namanya itu udah otomatis. Kemudian yang perlu dimasukkan adalah modal disetor dan laba ditahan. Kita cari aja biar cepat. Besar 100 juta. Yang terakhir laba ditahan 78, 750. Simpan. Nah, selanjutnya ada data harta tetap. Peralatan kantor itu memberi satu unit printer dengan kode ini dengan harga 5 juta dari residu 0 dan dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 dengan masa 4 tahun. Oke. Oh, teman-teman, kalau apa ingin melihat masa manfaat ini dapat dilihat di data lain. Itu di bagian kategori stok. Nih, kendaraan 8 tahun atau lainnya masih berlaku 4 tahun. Ini bisa dirubah umur penggunaannya berapa. Oke, mari lanjut tadi masuk ke bagian harta tetap. Harta tetap ini kan dia beli nih, jadi kita tambahkan di bagian harta tetap. Harta tetap ini.
kita buat baru satu. Mesin nomor kita, terus langsung satu, lalu perintah, tanggalnya 1 Januari 2022. Oke, maka tentunya akan ada mesin peralatan. Kemudian untuk selanjutnya ada transaksi yang terjadi selama tahun 2023. Adapun transaksi yang pertama itu adalah sewa dibayar di muka dari Mega Home. Itu pembayaran untuk sewa gedung dari 2 Januari 2023 hingga 2024. Berarti ini 10 tahun ya, dengan nilai 24 juta. Oke, dapat kita masukkan di kas dan bank, kemudian masuk ke bagian pengeluaran, karena ini kan kita keluarkan duit duluan. Buat penerimanya kan tadi Megah Home, karena belum ada, kita tambahkan dulu Megah Home. Megah, karena dia 24 juta per bank. Enggak, 1 Januari 2023. Ada prinsip bisa cocok, jadi sewa dibayar di muka, jadi bisa dipilih ini sewa, ini bayar di muka senilai 24 dua dua. Juga pengeluaran pertama itu sewa dibayar di muka selain 24 juta. Kemudian yang kedua tuh ada pembelian akibat tetap, membeli printer Canon 500.000. Nah, untuk pembelian ini karena dia tulisnya di sini ada termin, berarti ini dibayar dibeli secara kredit. Lalu untuk membuatnya kita dapat di pembelian, faktur pembelian dari Electronic Solution. Electronic Solution juga belum ada tadi kita sana. Oke, dua. Oh, masuk. Ini simpan. Electronic Solution tanggal Januari 2023. Januari 2023. Terus nah, karena ini kalau langsung dipilih itu yang ada itu barang-barang yang udah kita punyai. Karena ini barang yang lain, kita ubah dulu ke akun. Ada printer dalam. Coba. Nah, ini harganya tadi berapa? Ini karena ini masuk ke bagian mesin dan peralatan, kita masukkan mesin dan peralatan. Nah, satu menit dengan harga 500.000. Nah, di sini kan masih adanya harga 500.000, belum ada dikenai pajak. Sementara di sini kan dikenai pajak sebesar 10%. Untuk itu kita perlu menambahkan pajaknya secara manual, yaitu pencet tanda V di sebelah printer ini, bit pajaknya, bit pajaknya, oh ini masih 11%. Kita ubah dulu, kan kita memakai sistem pajaknya 10%. Simpan. Jadi PPN bisa 10%, maka dia akan langsung muncul. 550 untuk printer. Nah, karena di sini kita membeli, apa namanya ini, membeli printer, lalu di aset tetapnya harus ditambahkan printer baru.
Itu di bagian mesin peralatan, kodenya tambah printer 2 ya. Namanya printer Canon. Perolehan berapa? Di Januari 2023. Nilai perolehannya 500. Kenapa 500 bukan 550? Karena kan itu harga hak perolehannya 500, pajak aja yang 550. Jadi kalau tanpa pajak 550 kita bikin 550. Simpan. Oke, masuk. Masuk. Udah ada dua di sini. Kenapa ini penyusutnya masih nol? Karena ini masih di tahun berjalan, baru beli. Sementara ini udah tahun sebelumnya. Belum menyusut. Oke, selanjutnya masuk ke bagian transaksi ketiga itu pembayaran piutang. Nah, karena ini pembayaran piutang, berarti kan orang itu ngasih ke kita. Betul? Nah, kalau mereka ngasih ke kita kan berarti kan dapat dapat uang dari sana. Berarti kan yang dapat uang itu kan penjualan. Kalau pembelian kita mengeluarkan uang. Jadi untuk pembayaran piutang itu kita ngambil penjualan dan ngambil pembayaran piutang usaha. Nah, di sini piutang yang dibayar itu ada invoice 1 dan invoice 2 dari Raja Motor. Buat baru Raja Motor, tanggal pembayaran itu 3, ya, itu kopi aja. 3 Januari, akun bank untuk invoice 1 dan invoice 2 besar 6 juta. 6 juta simpan. Betul, betul. Nah, yang kedua ya lanjut ke bentar, lihat dulu. Udah ada Raja Motor udah dibayar. Kemudian lanjut ke pembayaran hutang. Kalau hutang kan kita yang mengeluarkan uang, berarti kita ibaratnya membeli. Jadi di menu pembeli itu pembayaran hutang usaha. Hutang di sini yang kita bayar itu ke Jaya Motor untuk invoice 1. Eh, salah. Dari Astra Honda untuk invoice 1 pada tanggal 4 Januari. Invoice 1 7 juta, tapi yang dibayar baru 5 juta. Oke. Invoice 1 total 7 juta, tapi yang baru dibayar sebesar 5 juta. Lanjut ke transaksi yang kelima, penjualan barang secara kredit. Secara kredit. Oke. Nah, ini perlu dilihat, yaitu di tabel ini ada menggunakan uang muka. Jadi sebelum kita membuat transaksinya kan berarti dia udah memberikan uang sebelumnya. Jadi kita bikin dulu uang mukanya. Untuk pembuatan uang muka itu ada di kas dan bank. Pilih uang muka penerimaan, buat baru. Tadi uang mukanya diterima dari motor. Motor. Tanggal 5 Januari aja. Karena dia di bawah 1 juta, kas kecil saja 5 Januari. Oke. Di satu. Oke, uang mukanya udah. Lanjut ke bagian dia ada membeli dua barang. Berarti ini masuk ke penjualan kita. Ikut sektor penjualan buat baru. Makanya Raja Motor. Tanggal kegiatan 5 Januari. Barang yang dibeli itu ada rantai gear Tiger 2012. Rantai Tiger 2012. Sejumlah 5 dengan harga 200.000. 5, 200.000. Dan yang kedua ada kanvas rem depan Tiger 2011 5, 50.000.
Plus 5 unit dengan harga 50.000. Nah, di sini pajaknya juga belum ada. Sementara ini kena pajak 10%, dapat dipilih pajaknya. Sehingga pajaknya udah muncul. Nah, karena ini dia ada biaya pengantaran 100.000, pengantar itu dapat ditulis di biaya dan lainnya juga teman. 100.000. Kemudian kalau tadi uang muka, kita ubah dulu ke uang muka. Pilih uang muka yang tadi, jumlah 500.000. Proses. Sehingga harganya udah jadi 975. Simpan. Oke. Jalan sudah bayar sebagian. Kemudian lanjut ke transaksi ke-6 itu biaya bensin, parkir, dan tol. Ke-6 itu. Oke, masuk ke ini berarti pengeluaran ya. Berarti masuk di kas dan bank. Pengeluaran buat baru. Nah, lihat si penerima siapa? Si ada nih. Satu kedua kita. Kita tambahkan dulu. Dan, dan, dan 1.000. Hmm, sepertinya akunnya beban. Bensin atau bensin bensin kalau mana bensin belum ada mungkin bisa kita buat satu beban pembelian namanya beban bensin parkir dan tol simpan bensin oke dengan total 200.000. Nah nambah nih pengeluaran ke satu nah tadi dan pengeluaran aduh tanggalnya salah belum juga jadi kegiatannya ada 7 Januari 2023. Oke, lanjut ke transaksi ke-7 itu ada pendapatan jasa servis. Nah, karena ini pendapatan berarti dia di bagian penjualan. So, tambah ke faktur penjualan. Oke, ini yang ngambil itu Raja Motor tanggal 8 Januari. Karena ini namanya jasa servis, kita ubah dulu. Jasa servis motor. Oke, akun yang semikan berarti udah nggak pendapatan jasa, penjualan jasa, penjualan jasa. Jumlah satu.
Udah keluar lah ini. Cash. Ini bisa kita edit. Udah dibayar. Kemudian lanjut ke transaksi ke-8, penambahan modal dari pemilik. Jadi pemilik kita yaitu Ibu Enda itu menambahkan modal 100 juta. Nah, untuk penambahan modal ini ada di custom bank, kemudian ada penerimaan buat baru. Terima dari Ibu Enda. Ibu Enda belum ada, ya udah kita langsung aja. Save Benda sebagai kontak. Jadi akunnya ke bank. Oh bukan, karena dia ini modal disetor. Ini modal disetor di bank dulu, bank disetor. Oke, sebesar 100 juta. Oh, tanggalnya benar-benar sering kelewat. Tanggal 9 Januari. Oke, simpan tanggal transaksi simpan. Oke, 9 Januari 100 juta. Kemudian ada transaksi ke-9 yaitu pembelian inventory. Nah, untuk pembelian inventory berarti di pembelian masuk ke faktur pembelian. Oke. Oh, ini tadi juga salah mungkin. Belum kita tentang ke sini. Oke. Ya, jaringannya agak bermasalah. Mungkin kita lihat aja teman-teman ya. Printer tadi udah dibayar lunas. Berapa sih? 500 lunas. Proses. Oke, ini udah ini. Lanjut lagi tadi ada pembelian inventory tambah baru dilakukan pada tanggal 10 Januari dengan sistem kredit masuk dari Astra. Yang dibeli itu ada rantai Tiger 2012, 2012 sama kanvas rem depan 2011. Jumlahnya 55, 150, 30. Tadi biaya pengantaran sebesar 50.000 dan ada pajak. Perlu dilihat ini kita belinya kredit, kita beli 10 hari, diskon 2%.
control V. Yes. Oh, betul dari ternyata. Oke, dua-duanya sudah. Lanjut ke soal ke 10, pendapatan jasa servis dan barang. Ini kan pendapatan berarti di penjualan. Pelanggannya ada Raja Motor. Raja Motor dibayar cash lunas atau 40 tanggal 17 Januari. Pertama ada servis motor, servis. Servis motor tadi kita jasa ya, jasa. Oh iya, penjualan jasa. 51 yang kedua dia jual rantai Tiger 2012 100.000. Ya, total 495 495 sudah. Kemudian ada transaksi ke 11. Oke, ada transaksi ke 11. Pada tanggal 29 Januari 2023 ditemukan satu kanvas rem depan ya keadaan rusak, akurasi penyesuaian. Oke, karena ini berarti persediaan barang dan pilih di bagian data ini persediaan barang baru ada di penyesuaian barang. Oke, tebut baru ini terjadinya itu tanggal 9 Januari. Produk yang rusak itu depan kanvas rem depan 2012 sebanyak
Makanya aku udah tuh masuk ke akun penyesuaian persediaan. Nah, ini bukan pembelian, namanya tadi apa? Penyesuaian persediaan. Oke, masuk, masuk, masuk. Satu. Terus ini apa? Jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan, berarti kita minus. Dan nilai penjualan 30.000. Oke, selanjutnya ada alokasi sewa per bulan. Kalau untuk sewa ini kan kita udah pakai ya, dia harus bayar dulu sebesar 2 juta untuk bulan Januari. Nah, untuk ini masuknya itu di buku besar. Satu, di sini buku besar, masuk ke jurnal umum, kemudian kita buat baru. Ini pada tanggal 1 Januari. Referensi kejualan. Akunnya itu berarti beban sewa ya. Beban sewa. Ini 1 Januari. Beban sewa, sewa sebesar 2 juta, berarti itu ada di debit 2 juta. Ya. Dan untuk yang satunya dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Gitu. Ya, bisa dikasih. Oke, semua transaksinya udah selesai. Lanjut untuk instruksi selanjutnya itu yaitu cetak laporan keuangan data perusahaan. Jadi untuk cetak data laporan keuangannya itu dapat dipilih pada bagian laporan ini, teman-teman. Laporan ini, teman-teman. Lalu pilih laporan keuangan. Lalu dapat yang pertama itu laporan laba rugi. Ini kita pilih custom, custom lagi. Pilih bulannya di Januari 2023. Ini laba ruginya. Ini dapat kita ekspor PDF. Laba rugi di perusahaan kita di bulan Januari. Kemudian lanjut ke bagian neracanya. Ini kita pilih tanggalnya akhir bulan Juni. Kan ini kita kegiatannya di Januari 2023. Jadi kita ambil di akhir Januari 2023. Ini ada neraca standar juga dapat kita cetak. Dan yang terakhir yaitu laporan jurnal umum keuangan, jurnal umum. Temukan aja 2023 Januari sampai 31.
Stop. Ya. Oke. Satu. Ini neraca standarnya. Ini mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.